Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah. Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang nasihat pernikahan yang akan dibahas oleh Ustadz Jasad Latif. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Sejujurnya, salah satu jenis ceramah yang paling saya tidak senangi adalah nasihat pengantin. Saya paling tidak senang diundang ceramah nasihat perkawinan. Kenapa? Setiap saya melihat pengantin baru, rasanya saya mau pengantin lagi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena yang menikah ini adalah adik saya, adik ibu yang beda ibu, beda bapak. Andai saja saya tidak bersaudara hanya karena tidak dilahirkan oleh perut yang sama, tapi dalam prinsip-prinsip kehidupan persaudaraan rasanya saya adik saya. Makanya saya datang di tempat ini. Pun bapak ibu kalau melihat ceramah-ceramah saya di YouTube, itulah karyanya si Ali. Di sini dipanggil rupanya VJ. Saya panggilnya Ali. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa nasihat. Bukan nasihat ustadz, tapi nasihat agama. Yang pertama, kedua mempelai. Nikah, luruskan niat. Umumnya anak muda menikah, dia bayangkan tempat tidur. Kalau tempat tidur kau bayangkan untuk menikah, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Nikmatnya itu hanya sementara. Begitu sebentarnya yang namanya tempat tidur, maka disebut bulan madu. Tidak dikatakan tahun madu. Karena sebentar saja. Maka Nabi katakan nikahilah seseorang karena 4 hal. Yang pertama, nikahi kalau dia laki-laki, Ali, nikahi dia karena kecantikannya. Ini penting cantik. Kenapa? Hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun dia. Mau tidur dia lagi di depan kita. Mau makan ada lagi nih di depan kita. Pulang kantor dia lagi. Jadi kalau jelek, cepat kita bosan. Maka penting itu cantik. Ternyata cantik tidak boleh menjadi ukuran utama. Kenapa? Cantik ada batasnya. Bahkan zaman digitalisasi sekarang ini bisa jadi cantik di YouTube, cantik di Instagram, cantik di Facebook, ternyata aslinya hancur. Kenapa? Ada kamera 360. Putih mukanya, hitam lehernya. Cantik memang dia kalau di Facebook. Tapi ketika diketemu aslinya, jelek. Maka kecantikan ada batasnya. Okelah original kecantikannya. Sweet 17 kau cantik. 20 tahun kau cantik. 17 tahun kau cantik. Tapi balik itu angka 17. 71 masih cantik. Enggak lagi. Biar kau pakai dandanan apa kalau sudah keriput hancur itu cantiknya. Ya, yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Wajib kita lihat keturunannya, tapi ternyata tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Anaknya Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi, Ibrahim alaihissalam. Boleh melihat keturunannya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya ulama, anaknya jadi penipu. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah seseorang karena kekayaannya. Penting ini kekayaan. Itulah orang Bugis katakan, komelo koma bene mita ko irong kayu mau decengi. Kalau kau mau menikah, lihat kamu apa yang kamu bisa hidup di situ. Tapi ternyata tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Harga diri seorang laki-laki jangan kau gantungkan hidupmu sama mertuamu. Insyaallah kalau orang Bugis tidak. Bapak saya sempat sampaikan kepada orang tua mempelai, insyaallah Bapak tidak dikecewakan oleh saudara Ali. Setahu saya yang selihat secara kasat mata, langka juga laki-laki seperti Ali. Punya prinsip hidup, jujur, dan jangan coba-coba kalau mau dibilang bohong, insya Allah tidak akan Bapak temui di situ. Prinsip hidup yang paling penting bagi laki-laki adalah tegas. Ketika dia punya ketegasan, punya prinsip hidup, insya Allah anaknya Bapak akan dilindungi.
Yang keempat, kata Nabi, nikahi karena agamanya. Bertanya mahasiswa saya di Unhas, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Jangan salah paham. Agama betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Mendapat perempuan yang cantik, keturunan baik-baik, anak orang kaya, penghafal Quran, rasanya kalau ada 100 cewek belum tentu ada 1. Ada yang cantik mukanya, hancur akhlaknya. Ada yang akhlaknya baik, mukanya kesurupan. Jadi untuk cari sempurna ini sangat jarang. Kalau ada perempuan di Duma ini, ya sudahlah cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, hafal Quran. Kalau ada, tunjukkan saya juga masih mau. Iya kan? Sangat susah. Maka Nabi katakan, utamakan agamanya. Dengan agama, insya Allah mukanya tidak cantik, tutur kata dan akhlaknya mempercantik itu. Dia tidak kaya, tapi akhlaknya baik. Dengan akhlak baik memperkaya dirinya. Dia tidak terlalu keturunan baik-baik, tapi dia sendiri yang baik agamanya. Maka dia akan memperbaiki keluarganya. Nah, ibu bapak, kita kan mau semuanya. Saya pernah rasakan, Pak. Saya dulu sebelum menikah 7 tahun saya sengsara cari istri. Saya cari yang tinggi karena saya pendek. Begitu saya dapat cewek cantik, putih, bersih, tinggi. Saya bilang sama teman saya, enaknya jadi istri ini memperbaiki keturunan. Dia dengar rupanya, dia balik sama saya. Ayo, kau rusak keturunanku. Saya cari yang tinggi. Saya cari yang kerja, saya cari yang cantik, keturunan baik-baik. Tidak dapat-dapat. Akhirnya saya luruskan niat saya. Ya Allah, saya cari penghafal Quran. Alhamdulillah saya luruskan niat saya. Dapatlah yang baik, penghafal Quran, keturunan baik-baik, cantik juga. Bahkan saya waktu mau menikah, saya tidak pernah melihatnya, tidak pernah tahu, tidak pernah lihat fotonya. Hanya sekali saya ketemu ibunya, hari Ahad saya ketemu, Jumat saya pergi melamar. Begitu saya lamar, dia bilang ibunya, Alhamdulillah, memang saya ketika haji umroh, saya nasar siapapun yang lamar anakku kalau baik agamanya, saya terima. Dalam hatiku aman, masuk gigi 1. Aman. Alhamdulillah. Maka adik-adik ini yang masih jomblo-jomblo fisabilillah, kalau kau mau menikah jangan lihat cantiknya. Jangan lihat keturunannya baik-baik. Jangan lihat itu saja. Tapi utamakan agamanya. Karena dengan agama kau akan dapat semua-semuanya. Nih ya. Yang kedua nasihat buat pengantin. Ya. Nasihat buat pengantin. Besok-besok kalau kau mau bahagia. Rumusnya adalah birrul walidain. Muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Maka Dinda Ali, selesai kau nikah ini, nasihati istrimu baik-baik. Saya selesai nikah, saya bilang sama istri saya, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau hina saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau pernah hina orang tuaku. Sampaikan itu. Ya, karena kadangkala ada suami durhaka sama orang tuanya, gara-gara istrinya yang tidak bisa menerima takdir orang tuanya. Tuh, camkan baik-baik. Tidak ada kebahagiaan dalam rumah tanggamu kalau orang tuamu kau hina. Tidak ada kebahagiaan dan berkah Allah dalam rumah tanggamu kalau orang tuamu kau tidak servis baik-baik. Tidak usah kau cari muka sama wali kota. Tidak usah kau cari muka sama keluargamu yang anggota DPR. Tidak usah kau cari muka sama keluargamu yang pejabat. Kau mau bahagia, muliakan orang tuamu. Maka prakteknya, datang orang tuanya Ali, PJ, maka berikan kalau ada rezeki, si Vina yang datang. Bu, Pak, ini ada duit 50.000. Allah tidak lihat nilainya. Allah tidak lihat banyaknya. Yang Allah lihat adalah niatmu untuk memuliakan orang tua. Orang tuanya Vina yang datang, Ali yang maju. Nah, Bu, ini. Jangan malah sembunyi-sembunyi. Datang orang tuanya Ali, Ali kasih mamanya. Ma, ini, mak, jangan kasih istriku. Sudah salah itu. Ya, maka muliakan orang tuamu. Insya Allah, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ingat, ya. Buat Vina. Mungkin pernah baca kisahnya sahabat Nabi. Pergi suaminya perang. Pergi suaminya perang. Dipesan sama suaminya, jangan pernah kau keluar rumah sebelum saya pulang dari perang. Pergi suaminya. Ternyata orang tuanya sakit. Datang tetangganya.
Bu, kau datanglah lihat orang tuamu, sakit itu ibumu. Suami saya pergi perang, dipesan tidak boleh pulang. Tidak boleh keluar sebelum pulang. Sudah, datang lagi sakaratil maut. Datang lagi panggil, bu, kau pergi lihat orang tuamu, sudah sakaratil maut. Oh, suami saya belum pulang. Datang lagi ketika meninggal. Kau datanglah terakhir kalinya, ibumu sudah meninggal. Mohon maaf, suami saya belum pulang. Marahlah utusan ini, lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Mulai sakit, sakaratil maut, sampai meninggal ibunya, dia tidak datang besuk orang tuanya. Kata Nabi, kurang ajar betul itu anak. Kenapa bisa begitu? Katanya dipesan sama suaminya yang lagi pergi perang, jangan keluar rumah sebelum pulang dari medan perang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menjelaskan, alhamdulillah diampuni dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Ibu-ibu, prestasi ibu bukan jadi anggota DPR. Prestasi ibu bukan jadi pejabat. Prestasi ibu ada pada suami. Fungsi utama suami bukan cari nafkah. Fungsi utama suami bagi seorang istri mencari ridhanya. Kalau ridhanya suami kau dapat, kau akan gampang masuk pintu surga. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.